Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira bi rahmatika arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Insyaallah kita lanjutkan nota yang kemarin terbengkalai ya. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang keutamaan bulan Ramadan yang sudah kita bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semakin dibincang benda ini kita semakin tertarik dan semakin yakin ya, karena dalam hadis berkenaan dengan Ramadan riwayat Imam Bukhari Muslim, man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang bersiam Ramadan dengan dasar iman, percaya, dia yakin, dia suka, dia wahtisaban, dan dia ingin meraih peluang-peluang Ramadan itu sebanyak-banyaknya, mengambil peluang sebanyak-banyaknya, bersiam meningkatkan kualiti dan kuantitinya, kuantiti ibadat ya, kuantiti tilawah, salat berjamaah dan lain-lain, tarawih juga, qiyamul lail, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dihapuskan dosa terdahulu. Jadi kemarin udah bincang tentang, kita fokus tentang muraqabah kemarin ya. Kemudian bulan tempat memperbanyak doa. Kalau kita lihat ayat dalam suratul Baqarah berkenaan dengan puasa ini selalu disorot oleh ulama ya. Di sini memang ada penekanan tentang doa. Subhanallah, bahwa bulan Ramadan itu bulan doa. Boleh dilihat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, halaman 28 ayat 183. Mungkin kita baca saja ya, ambil berkat tentang ayat syam. Halaman 28 ayat 183. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, bulan syam, patutnya ayat ini kita perhatikan baik-baik ya, sampai ke belakang, sampai ayat 187. 183 sampai 187. Kita baca sampai 186 saja dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم اجعلنا minhum ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Baik, kita nak fokus ayat 186 ya, karena berkaitan dengan bulan doa tadi. Inilah ayatnya setelah disorot dalam 183 tentang siam, 184, 185, 186 wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba itu bertanya tentangku, kata Allah kepada Rasulullah, kalau kamu ditanya tentang aku, kata Allah kepada Rasulullah, Allah berfirman kepada nabinya, fa inni qarib. Allah itu dekat dengan orang itu. Dekat dengan orang itu. Dekat dengan setiap orang. Karena yang jaga kita ini Allah. Yang kasih nyawa Allah, yang kasih hidup Allah, yang jaga kesehatan kita Allah, yang menidurkan kita di malam hari, yang membangunkan kita di pagi hari. Itu maka kita bila nak tidur kita baca doa, kita berserah kepada Allah. Bangun tidur baca doa, kita berserah kepada Allah. Naik kendaraan, melangkah dari rumah nak ke masjid, masuk rumah, keluar rumah, semua bergantung kepada Allah. Karena Allah itu dekat dengan kita. Fa inni qarib. Allah itu sangat dekat sekali. Kalau kita lihat ayat dalam surah Qaf, katanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada orang itu daripada urat lehernya sendiri. Subhanallah. Subhanallah, betapa sayangnya Allah, Rahman Rahimnya Allah. Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, halaman 519 ya, halaman 519 di atas sekali sana, ayat pertama sekali di atas ayat 16. Ayat 16 boleh dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insan وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللهم آمنا بك فزدنا إيمانا بعد إيمان ya Rabb. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, kami juga yang menciptakan manusia semuanya. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, Allah tahu lintasan hati orang tuh. Karena hatinya Allah yang kontrol juga ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepada orang itu daripada urat lehernya. Artinya subhanallah, demikianlah penjagaan Allah ya. Di sini dikatakan aqrabu, lebih dekat. Dalam ayat surah Al-Baqarah qarib, sangat dekat. Satu sangat dekat, satu lebih dekat. Lalu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba itu bertanya kepadamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tentang aku, fa inni qarib. Allah itu bersamanya. Allah itu bersamanya. Dalam surah Al-Hadid pula ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, katanya. Subhanallah. Ayat-ayat macam ini perlu kita semak ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Subhanallah. Halaman 538. Halaman 38 ayat 4 di atas. Boleh dibaca juga ya. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Halaman
38 ayat 4 di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil 'ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yang fokusnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada. Waktu bangun, waktu tidur, waktu duduk, waktu bergerak, waktu berjalan. Wa huwa ma'akum. Allah tetap bersamamu aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan, Allah melihat apa yang kamu lakukan. Basir, Allah Maha melihat. Jadi bila kita berdoa, katanya Allah bersama kamu. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Tengok ayat sesudahnya ya, halaman 28 tadi. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah akan mengijabah, melayan, memperkenankan, mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Doa kita akan didengar Allah. Tapi kalau kita lihat ayat lain dengan hadis-hadis lain, ada syarat-syarat ijabah itu ada ya. Ada syarat-syarat ijabah. Mungkin kalau sempat kita akan sorot nanti syarat doa didengar itu apa. Syarat faktor-faktor menyebabkan doa tidak didengar itu apa. Itu karena tahu juga. Jangan berdoa tapi faktor yang menyebabkan doa itu tak didengar dibuat. Doanya tidak akan didengar Allah. Jadi di sini dia hanya sebut falyastajibuli. Ini di antara syarat doa didengar nih. Di antara syarat ijabah falyastajibuli, penuhilah seruan Allah. Penuhilah seruan Allah. Apa yang Allah buat, apa yang Allah suruh, lakukanlah. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku, kata Allah, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka menempuh jalan yang betul. Subhanallah, subhanallah. Jadi bulan Ramadan bulan doa. Kemarin kita ada cadangkan doa ya. Mudah-mudahan dah bertempat di hati. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa qiyami imana wa ihtisaba. Ya Allah, kurnialah kami nikmat bersiam dan berkiam. Nikmat bersiam dan berkiam Ramadan dengan iman dan ihtisab. Ini di antara doa yang boleh diolah dari hadis yang dua di bawah. Man sama Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Satu lagi, man qama Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Satu tajuknya sama Ramadan, bersiam ya. Yang kedua qama Ramadan, berqiyam. Satu siam, satu qiyam. Subhanallah. Allahumma munna alaina, ya Allah kurniailah kami, artinya berilah kami keupayaan, berilah kami motivasi, berilah kami keyakinan yang tinggi, semangat yang tinggi untuk bersiam dan berqiyam. Kita lakukan dua ibadat ini berdasarkan iman dan ihtisab. Bersiam itu puasa lah tuh ya. Puasa itu apa? Siang hari menjaga pantang larang, malam hari jangan makan terlalu banyak. Itu maksudnya bersiam. Bukan maknanya siang hari kita menahan lapar dan dahaga, malam hari makan berganda. Itu bukan siam namanya. Siam itu siang dan malam. Malam dikawal, malam, siang hari memang tak boleh makan. Malam masa sungkai, masa berbuka, masa sahur, makan sekedar saja. Nah, ikut cara Rasulullah dan para sahabat. Subhanallah. Kemarin kita ada sebut juga bahwa bulan Ramadan bulan apa tuh menjaga kesehatan jasmani, ada nomor 5 ya. Jadi kita syorkan kalau boleh
2 hari 3 hari di penghujung Sya'ban, baik sekali kalau ditimbang berat badannya, kemudian dilihat nanti penghujung Ramadan macam mana, apa perkembangannya. Itulah dia bulan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kemarin ada juga jemaah mencadangkan begitu juga di hujung Syawal katanya, timbang lagi berat badan macam mana katanya. Jadi 3 kali timbang berarti ya. 3 kali timbang berat badan di ujung Sya'ban, di ujung Ramadan, dan di ujung Syawal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, memperbanyak doa. Kemudian doa yang dicadangkan juga dalam Islam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa meminta al-afu, kemaafan. Doa minta kemaafan. Subhanallah. Kita sudah tahu doa itu semua ya. Dalam pada itu juga doa minta maghfirah, keampunan. Doa minta maghfirah, keampunan. Apa bezanya kemaafan dengan keampunan? Sama-sama penting. Rasulullah bila ditanya oleh istri baginda tentang doa yang mau dibaca di bulan Ramadan, terutama 10 terakhir Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar, baginda mengatakan mintalah al-afu, mintalah al-afiyah. Tapi bila baginda sendiri baca doa dalam sujud saat yang paling makbul berdoa, Rasulullah sendiri bukan minta al-afu wal-afiyah, dia minta maghfirah. Jadi mana yang penting? Dua-dua penting. Oh jangan al-afu itu lebih penting daripada maghfirah, kemaafan lebih penting daripada keampunan. Dua-dua penting. Rasulullah sendiri dalam doa sujud dan ruku, terutama di penghujung usianya 2 bulan terakhir atau 3 bulan, 2 ke 3 bulan terakhir, fokusnya subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Demikian juga doa a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik, yang sudah pernah juga dikasih ya. Dan doa Allahumma ighfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Jadi kalau kita semak doa sujud, di samping bertasbih subhanallah, di samping bertasbih dan bertahmid ya, subhana rabbil a'la, bertahmid subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bertahmid subhana rabbil a'la, bertasbih. Di samping tasbih dan tahmid, baginda beristighfar. Jadi kita banyakkan juga lah doa, terutama dalam sujud. Karena bulannya bulan doa ya. Kita dah sebut, kita sembahyang subuh 2 rakaat. 2 rakaat 4 kali sujud. Sujud pertama macam mana rasanya doanya? Terasa tak waktu kita membaca doa? Sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. 4 kali sujud. Nanti sembahyang zuhur 8 kali sujud. Jadi kalau subhanallah 17 rakaat satu hari ya, 1 rakaat 2 kali sujud, 34 kali sujud. Subhanallah. Belum lagi sembahyang sunat. Maka tempat yang paling sesuai untuk memperbanyak doa adalah di waktu sujud. Variasikanlah doa di waktu sujud, ikut yang diajar oleh Rasulullah SAW, seperti yang sudah selalu disebut ya, seperti yang sudah selalu disebut. Yang ke-8, madrasah tempat membarui iman, mencajing iman. Macam mana cajing iman? Menjauhi kemaksiatan, memperbanyak ketaatan. Kalau boleh kita berniat nak penuh sembahyang berjamaah selama bulan Ramadan. Kalau boleh ya, kalau boleh kita nak datang sebelum azan. Kita ada waktu azan, kita ada di masjid. Jauh nilainya tu ya, jauh perbezaan nilainya orang yang datang sesudah azan dengan orang yang mendengar azan. Kalau boleh kita nak berdoa sesudah azan sepanjang Ramadan.
Doa sesudah azan itu sangat penting. Dalam hadis juga dikatakan orang itu kalau gembira dia mendengar azan, dia merasa beruntung mendengar azan, happy mendengar azan, menyaksikan, menjawab, berinteraksi dengan azan, berdoa sesudah azan. Orang itu nanti katanya saat keluar dari kubur di hari berbangkit, orang itu akan happy nanti di sana. Subhanallah. Jangan juga jangan juga lupa berdoa sesudah azan ya. Ada kaitannya dengan nomor 7 tadi juga, memperbanyak doa di waktu sujud, memperbanyak doa antara azan dan iqamat. Demikian juga membaru iman dengan apa? Dengan baca Quran. Kita targetlah, kita susullah sendiri, buatlah perancangan dengan istri kalau boleh. Mau berapa baca Quran satu hari? Mau kira halaman, mau kira juz, atau kira menit? Kira tempohnya, saya mau duduk setengah jam satu hari, contohnya. Kemudian karena diimbangi juga dengan perinteraksian dengan benda lain ya. Jangan kita duduk setengah jam dengan Quran, kemudian duduk dengan benda lain 2 jam, tapi yang disaksikan itu, yang ditouching itu bercanggah dengan Quran dibaca tadi, itu sia-sialah kerjanya ya. Karena diimbangi juga. Yang baik karena dibuat sebanyak-banyaknya, yang tak baik karena dijauhi. Itu ada dalam ayat tadi itu, falyastajibu li katanya. Dalam ayat doa tadi yang dalam surat Al-Baqarah ayat 186 tadi, falyastajibu li, hendaklah mereka itu menyahut seruanku, memenuhi panggilanku. Termasuk juga ada dalam hadis membaru iman ini dengan membanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Dan kita akan coba juga mendalami makna la ilaha illallah itu. Kalau maknanya secara zahir, tiada Tuhan yang berhak, yang layak disembah, hanyalah Allah saja. La ma'budu bihaqqin illallah, tiada yang hak, tiada yang layak disembah. Pada hakikatnya, pada sebenarnya hanyalah Allah saja. Kalau kita target, kita katalah nak berzikir, sudah pernah juga disebut di sini ya, 1000 siang 1000 malam, bagus sekali itu. Nanti kita akan terasa kesannya. Bila masa yang terbaik untuk bertahlil, membaca la ilaha illallah, mungkin antara azan dengan iqamat. Kalau dia tak baca Quran, ya, ataupun sesudah sholat fardu, ataupun menjelang berbuka puasa. Dia duduk setengah jam, duduk 20 menit. Menjelang berbuka, menjelang sungkai. Diamalkannya, nanti akan berubah puasanya. Berbeza dengan puasa yang lain. Demikian juga menjelang imsak. Menjelang imsak, dimanfaatkan 20 menit bersama la ilaha illallah. Menjelang berbuka 20 menit, ataupun 15 menit, ataupun 10 menit. 10 menit ya, subhanallah. Ada jemaah yang coba dia 5 menit, katanya dia boleh mencapai target 300. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau 5 menit 300, kalau 10 menit dah 600 ya. Kalau dia buat 5 kali satu hari satu malam, 5 kali sholat ya, 5 kali 600 sudah 3000. Itu sudah hebat. Itulah di bawah poin madrasah tempat membarui iman. Banyakkanlah tahlil la ilallah, zikir yang ringan, yang tak payah bibir bergerak ya. Orang tak tahu kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang tak tahu. Kita boleh kira, sama ada kira hitungan ataupun kira masa ya. Kalau kita sudah serasi dengan 300 per 5 menit, nanti kita tengok jam saja lagi. Mau 10 menit, mau 15 menit, mau 20 menit. Kalau orang itu sudah menikmati kemanisan berzikrullah, subhanallah, orang itu akan meraih al-falah ya. Tengok ayat dalam surah Jumaat, di antara buah manis zikrullah, halaman 554.
Tengok di sana, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Penghujung ayat 10 ya, halaman 554. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kamu berzikir banyak-banyak, kamu akan meraih al-falah. Kalau kamu berzikir banyak-banyak, kamu akan meraih al-falah. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu meraih kejayaan. Jadi buatlah perubahan dalam bulan Ramadan ini, dan dimulai sejak sebelum Ramadan. Jangan di awal Ramadan baru dia nak memulai ya. Mulai dari sekarang. Kalau kita nak target memperbanyak la ilallah, itu bagus sekali ya. Bagus sekali. Kemudian diteruskan nanti dia akan terasa itu. Dan dia, setiap orang berzikir dia kena ingat juga bahwa zikir itu melebihi doa. Zikir itu melebihi doa. Bila orang itu banyak berzikir, hajatnya akan ditunaikan Allah walaupun dia nak minta. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Subhanallah. Ayat yang selalu juga kita sebut dalam surah Baqarah, fazkuruni azkurkum. Itu karena melekat di hati seperti melekatnya basmalah ya. Fazkuruni azkurkum. Pendek saja, 2 patah perkataan. Jangan lupa tuh. Fazkuruni azkurkum. Berzikirlah selalu kepadaku, kata Allah, aku akan mengingatimu. Halaman 23 ayat 152. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat engkau. Aku akan ingat kamu. Allah ingat kita. Apa maknanya? Allah jauhkan kita dari gangguan syaitan. Allah kerahkan malaikat untuk membantu kita. Allah beri kita motivasi rangsangan untuk berbuat taat. Allah tanamkan dalam hati kita rasa benci terhadap maksiat ya. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau boleh ayat ini dijadikan zikir harian ya. Sebaik-baiknya sambung sampai 153 tuh. 152 153. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Sambungkan ke situ ya. Fazkuruni azkurkum, berzikirlah selalu kepadaku, ingatilah aku, berzikirlah banyak-banyak kepada Allah, ingatlah perintah Allah, awasilah larangan Allah. Azkurkum, Allah akan mengingat kamu. Washkuruli, bersyukurlah, jangan kufur. Kalau kita bersyukur, kita akan ditambahkan nikmat tuh. La in syakartum la azidannakum, ayat 7 surah Ibrahim ya. Kemudian ya alladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Kalau boleh 2 ayat ini sama-sama diingat lah ya. Sama-sama diingat. Di sini perlunya sabar, perlunya salat, perlunya bantuan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Jadi itulah dulu ya. Penekanannya tadi tentang apa? Tentang banyak berdoa, tentang membaru iman dengan la ilaha illallah. Kita targetlah kalau boleh ditulis ya, hari ini berapa belur ya, berapa dapat, besok berapa. Istri juga ditanya. Terakhir sekali kata-kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi cakap apa? Pendek saja kata-katanya. La khafan nasun nar kama yakhaful faqar dakhalal jannah. Nak masuk surga itu senang saja, kata Yahya bin Mu'az. Kalau manusia itu risau menghadapi azab neraka seperti risaunya menghadapi kemiskinan, tak ada duit. Kalau manusia itu risau menghadapi azab neraka seperti risau terhadap kemiskinan, pasti dapat surga katanya. Lau khafan nasu an-nar kama yakhaful faqar dakhalal jannah.
Kalau orang itu risau, takut kepada azab neraka seperti takutnya kepada kemiskinan. Risau dia miskin, risau dia tak ada duit. Seperti subhanallah, kalau orang itu takut kepada azab neraka seperti takut tak ada duit. Semua orang memikirkan duit hari-hari, tapi neraka tidak difikir katanya. Kalaulah orang itu memikirkan neraka hari-hari seperti dia memikirkan duit, confirm mendapat surga. Jadi macam mana nak menjauhkan diri pada azab neraka? Banyakkan zikir supaya kita dijaga Allah. Fazkuruni azkurkum, ingatlah aku akan mengingatmu. Bila Allah mengingat orang tu, tidak mungkin dimasukkannya dalam neraka lagi. Tentulah akan dimasukkannya ke dalam surga dengan banyak zikir tadi ya. Apalagi dalam ayat surah Jumat tadi, la'allakum tuflihun, kamu pasti berjaya. Artinya apa? Orang itu menjadi hamba yang diridai Allah, orang itu terhindar daripada kemaksiatan, orang itu gemar berbuat ketaatan. Jelaslah kalau itu sifatnya, tentulah dia menjadi ahlul jannah. Ingat tu ya, lau khafan nasu an-nar kama yakhaful faqar dakhalal jannah. Kalau orang itu risau menghadapi azab neraka, dia fikirkan istrinya, anaknya. Ada juga ulama mengatakan, duduklah katanya, bangunlah di malam hari, istriku ini istri ahlul jannah atau tidak. Bagi suami juga, suamiku ini ada sifat-sifat ahlul jannah dengan dia atau tidak. Nah, pikirkan juga anak saya macam mana, menantu saya macam mana, cucu saya macam mana, keluarga saya adik-beradik macam mana. Mereka ahlul jannah belaka atau macam mana? Kata Yahya bin Mu'az, kalau mereka itu risau menghadapi azab neraka, seperti risau tak ada duit, pasti dapat surga. La dakhalal jannah. Nah, jadi dalam bulan Ramadan ini kita banyakkan memikirkan surga neraka ya, supaya surga itu jadi milik kita dan supaya kita menjauhkan diri pada faktor-faktor yang menjebak orang itu terbenam dalam azab neraka. La haula quwwata illa billah. Begitulah ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa qiyami imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa qiyami imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina بصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل مكروه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منا منكم.